para romo, bruder, suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan, sehingga tetap senantiasa bergembira, ceria, dan penuh pengharapan. Nah, sekarang ini saya bersama dengan Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto, Romo Vikjen Keuskupan Agung Semarang. Kami berdua ingin memberikan penjelasan mengenai surat edaran yang kami sampaikan kepada Anda semua pada tanggal 11 Mei yang lalu. Semoga dengan perjumpaan dan penjelasan ini kita semua semakin tergerakkan dalam rangka menanggapi dan menangani wabah virus corona ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sudah 2 bulan kita bersama-sama berjuang untuk menghadapi dan mengatasi wabah virus corona yang merebak di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan ketahanan tubuh atau stamina kita tempuh, antara lain dengan pola hidup yang sehat, yakni dengan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun, dengan memakai masker, dan dengan olahraga secara rutin. Kita juga telah mengupayakan karantina mandiri dengan menjaga jarak atau distansi dari orang lain. Dan bahkan beberapa di antara kita telah melakukan pemeriksaan guna memastikan bahwa kita aman dari virus corona. Pertanyaannya adalah, apakah setelah 2 bulan berjalan ini, semangat kita untuk menjaga stamina atau ketahanan tubuh, untuk berpola hidup yang bersih dan sehat, dan juga menjaga distansi atau jarak dengan orang lain, masih tetap kita upayakan, tetap bertahan, atau jangan-jangan sudah mulai luntur dan kendor. Karena itu pada kesempatan ini, kembali saya mengingatkan dan mengajak Anda semua untuk kembali menghidupi semangat itu dengan mengupayakan pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga stamina, dan sekaligus menjaga distansi. Ini semua kita tempuh demi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat kita. Kami bangga bahwa selama masa wabah virus corona ini, kita masing-masing tetap bekerja melaksanakan tanggung jawab kita dengan tekun dan baik. Entah dari rumah kita masing-masing maupun di tempat kerja kita. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan memberikan sapaan kepada anak-anak sekolah dan para mahasiswa yang dengan tekun melakukan atau mengikuti tugas belajar dengan baik dari hari ke hari, meskipun saya yakin ada kejenuhan sana-sini. Betul enggak? Betul ya? Ya, saya pun juga kadang merasakan itu di rumah. Yang kedua juga kepada para petani dan peternak yang senantiasa bekerja terus untuk menghasilkan sesuatu guna menopang kebutuhan pangan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, tentu saja kita sangat berterima kasih kepada para tenaga medis dan tenaga non-medis, para relawan, dan siapa saja yang bekerja untuk mereka-mereka yang sakit, khususnya di rumah sakit. Anda semua berjuang mati-matian untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Inilah yang membuat kami bangga pada Anda semua yang senantiasa bekerja keras untuk kepentingan kita bersama, kepentingan masyarakat. Kami juga bangga bahwa selama 2 bulan ini, kita bersama dengan masyarakat pada umumnya cukup aktif terlibat di dalam gerakan-gerakan kepedulian dan solidaritas bagi saudara-saudari kita yang terdampak secara ekonomi oleh wabah virus corona ini. Berbagai gerakan solidaritas kita tempuh, mulai dari penggalangan dana melalui KAS Peduli Negeri yang sampai tanggal 13 kemarin sudah terkumpul lebih dari 2,3 miliar dan sudah langsung kita salurkan lebih dari 1,5 miliar. Dan juga Anda semua telah berusaha untuk terlibat dengan memberikan donasi dalam bentuk barang yang bisa langsung didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang sekarang marak kita lakukan adalah
dengan menyediakan bahan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan, bahkan juga makan siap saji atau siap santap melalui nasi bungkus. Dan banyak sekali masyarakat kita yang terbantu karena gerakan-gerakan ini. Juga di sana-sini, di lingkungan-lingkungan kita, di paroki kita, mulai melakukan gerakan lumbung pangan dan juga pembagian bibit tanaman dalam rangka menopang ketahanan pangan bagi masyarakat kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kegiatan kepedulian dan solidaritas ini masih akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan, mengingat mereka yang terdampak semakin hari semakin banyak. Dari data yang dihimpun oleh paroki-paroki melalui lingkungan-lingkungan kita, paling tidak ada belasan ribu keluarga Katolik yang sungguh-sungguh terdampak oleh virus corona ini, dan mereka semua layak mendapatkan perhatian kita. Belum lagi Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang juga mendapatkan jeritan tangisan dari lebih dari 4.000 siswa yang tidak mampu membayar sekolah karena situasi ini. Dan mereka semua membutuhkan perhatian kita. Belum lagi mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk optimalisasi kegiatan kepedulian dan solidaritas kita ini, Keuskupan kita telah membentuk gugus tugas penanganan dampak COVID-19 yang diketuai oleh Vikjen kita, yakni Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto. Bersama timnya, ia akan melakukan koordinasi dengan tim-tim kevikepan dan paroki-paroki dalam rangka mengatasi atau menanggulangi wabah virus corona ini. Nah, sekarang saatnya Romo Vikjen kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keberadaan gugus tugas penanganan dampak COVID-19 KAS ini. Karena itu, saya persilahkan Romo Edi untuk menyampaikannya bagi kita semua. Bapak Uskup, terima kasih untuk penugasan yang diberikan kepada kami, tim gugus tugas penanganan dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang. Saya merasa perlu menyampaikan penjelasan tentang gugus tugas ini kepada para romo, para bruder, para suster, para ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anak. Gugus tugas ini dibentuk oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, dan sudah di-launching secara sangat sederhana dalam kesempatan Ekaristi hari Minggu tanggal 10 Mei yang lalu, ketika Bapak Uskup menyampaikan pengumuman sebelum berkat penutup. Nah, apa sebenarnya hakikat dari gugus tugas penanganan dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang ini? Saya mau katakan, nama yang digunakan sendiri adalah gugus tugas penanganan dampak COVID-19. Jelas ini berbeda dari gugus tugas yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang disebut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, nama ini digunakan untuk lebih memberi tekanan pada penanganan dampak, bukan pertama-tama penanganan penyakit itu. Karena kita tahu kalau masalah penyakit, masalah virus itu adalah domain pemerintah dan domain Kementerian Kesehatan, domain lingkungan kesehatan, para dokter dan sebagainya. Nah, dampak yang terutama ditangani adalah dampak ekonomi
dan dampak sosial. Dampak sosial itu cukup luas. Ada pendidikan, ada kesehatan, tetapi lebih dalam konteks edukasi, bukan dalam konteks penyembuhan penyakit. Ada juga masalah keamanan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Maka tujuan pembentukan tim ini atau gugus tugas ini adalah untuk peningkatan komunikasi, koordinasi, fasilitasi, dan edukasi. Yang sebenarnya semua itu sudah terlaksana di tengah umat bersama masyarakat di mana umat itu berada, terutama dalam koordinasi para romo paroki. Maka tim ini tidak berpretensi memulai semuanya dari nol, tidak. Melainkan meneruskan, mengintensifkan komunikasi, koordinasi, fasilitasi, dan edukasi yang sudah terlaksana di tingkat komunitas, di tingkat lingkungan, di tingkat paroki, maupun di tingkat kevikepan. Dengan kata lain, tim ini di satu pihak mengkoordinir, tetapi di pihak lain adalah menerima dan meneruskan hal-hal baik, praktek-praktek baik yang sudah terlaksana di tingkat komunitas yang lebih kecil. Nah, tim ini terdiri dari pribadi-pribadi yang berlatar belakang institusi atau lembaga yang paling berkepentingan dan paling berdekatan dengan penanganan dampak COVID-19, baik yang ada di internal gereja maupun yang ada di masyarakat. Dan masa tugasnya itu akan berlangsung sampai 30 September 2020. Bisa dipersingkat atau sebaliknya bisa juga diperpanjang masa kerjanya dengan melihat perkembangan situasi serta ketetapan pemerintah Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, saya akan menyebutkan siapa yang ada dalam tim ini. Pelindung pengarah adalah Bapak Uskup sendiri, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Koordinator umum, saya yang diminta, Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto. Wakil koordinator dan sekaligus sekretaris adalah Romo Tri Adi Kurniawan MSF, sekretaris keuskupan kita. Gugus dana dan usaha adalah Romo Arya Dewanto Serikat Yesus, ekonom keuskupan kita. Gugus data dan analisa adalah Romo Doni Widiarso. Dia yang bertugas bagian IT dan data Sekretariat Keuskupan Agung Semarang. Lalu gugus sosialnya adalah Romo Sutomo, Direktur Karina Keuskupan Agung Semarang. Gugus ekonominya Romo Yohanes Krismanto, PSE Keuskupan Agung Semarang. Gugus kesehatan Dr. Nindyawan Waluyo Adi, spesialis bedah, Magister Kesehatan, ini Direktur Utama Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Gugus Pendidikan, Romo Basilius Ediwianto, ini Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Nah, gugus keamanan itu Kombes Pol Yosep Wihastono, ini Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng. Dan gugus peribadatan adalah Romo A.R. Yudono Suwondo yang adalah Ketua Komlit KAS. Ini timnya. Tentu masing-masing gugus punya teman-teman kerjanya.
Tetapi penanggung jawabnya adalah yang tadi saya sebut. Lalu tugasnya apa? Tugas pokoknya adalah memberi laporan kepada Bapak Uskup, menyampaikan laporan tentang hal-hal mendesak kepada uskup yang memang diperlukan sewaktu-waktu dalam rangka penanganan dampak COVID ini. Dan tentu saja tugas utama adalah mengkoordinasi gerak di lapangan yang telah, yang sedang, dan yang terus akan dilaksanakan bersama Romo Vikep dan para Romo Paroki. Tentu dalam kesatuan kerja di tingkat paroki bersama dengan Dewan Pastoral Paroki dan para ketua lingkungan yang akan menjadi ujung tombak dari penanganan dampak COVID seperti ini. Nah, itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam kaitannya dengan gugus tugas ini. Dan yang paling mendasar, kami di gugus tugas ini mendorong segala upaya kreatif yang sudah dilakukan di tingkat paroki maupun di tingkat lingkungan, di mana melalui lingkungan-lingkungan diajak untuk memperhatikan data, koordinasi, dan sekaligus pemetaan. Mengapa demikian? Karena data yang berbasis lingkungan atau based on community itu menjadi sangat akurat dibandingkan dengan data yang dikumpulkan hanya berdasarkan asumsi. Maka dalam hal ini, para ketua lingkungan dan pengurusnya memegang peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan penyediaan data yang real, yang akurat, yang sesaat, dengan tujuan supaya segala bentuk bantuan, segala bentuk penanganan dampak ini tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat guna atau tepat manfaat. Nah, ini hal-hal dasar. Karena kemudian kalau kita melihat penjelasan dari Bapak Presiden sendiri, kita menemukan step-step yang segera akan dilewati. Misalnya, tanggal 6 Juni dikatakan akan segera dibuka aktivitas-aktivitas umum, perusahaan, dan sebagainya, sampai nanti pada tanggal 7 Juli itu mulai akan dibuka fasilitas rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Nah, misalnya kalau dengan langkah-langkah atau step-step ini, apakah kita memang sungguh siap? Nah, disinilah letaknya. Kita berjejaring, kita membangun koordinasi yang baik, berkomunikasi dengan intens, dan usaha-usaha memfasilitasi, dan terlebih adalah mengedukasi masyarakat dan umat secara berkelanjutan. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda serta anak-anak, inilah tugas utama dari gugus tugas penanganan dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang yang disampaikan oleh Bapak Uskup dan akan kita kerjakan bersama-sama. Mari kita bangun kerjasama itu dengan baik, supaya pada akhirnya kita juga dapat bekerja sama dengan pemerintah kita untuk menangani dampak COVID ini secara efektif, secara efisien, dan akhirnya berbuah bagi kebaikan seluruh masyarakat. Terima kasih, mari kita bekerja sama. Romo Edi, terima kasih untuk penjelasannya dan juga seluruh rencana gerak bersama
untuk menanggapi wabah virus corona ini. Dan ini semua kita rangkum dalam gerak kita yang selama ini kita kerjakan bersama, yaitu KAS Peduli Negeri atau Keuskupan Agung Semarang Peduli Negeri. Sebenarnya dengan gerakan ini bukan gerakan hanya sekedar untuk mengumpulkan dana, uang, namun ini menggambarkan seluruh gerak kita sebagai sebuah keuskupan untuk sungguh-sungguh terlibat di dalam menanggapi dan mengatasi wabah virus corona yang sedang merebak di tengah masyarakat, termasuk di tengah-tengah kita. Maka mari kita bersama-sama berderap, berdinamika, dan bekerja sama untuk mengatasi wabah virus corona ini. Semoga usaha-usaha kita sungguh berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya kita semua, seluruh umat manusia, sungguh-sungguh terbebaskan dari wabah virus corona ini. Tuhan senantiasa memberkati kita, memberkati usaha kita, dan melimpahkan rahmat sukacita kepada kita semua. Berkah dalam. Berkah dalam Bapak Uskup. Berkah dalam Rohedi. Matur nuwun. Matur nuwun.